Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ketika kita membuka medsos tadi pagi gitu ya, ternyata rame banget membahas kekalahan tim tetangga semalam gitu. Nah, walaupun ya memang bukan tim kita sendiri, tapi ya seneng wae gitu ya ngelihat mana rame sama Bobotoh gitu ya postingan dari tim tetangga. Tapi ya sudahlah, kita bahas tim sendiri saja, yang mana jangan lupa teman-teman, hari ini ada Persib Day nanti sore 15.30 waktu Indonesia Barat, sudah kick off gitu ya antara Arema FC menghadapi Persib Bandung. Nah, ini untuk menambah pengetahuan teman-teman Boboto semua, mungkin ada yang terlupa atau yang terlewat, kita akan memberikan beberapa fakta menarik sebelum laga menghadapi Arema FC nanti sore teman-teman gitu ya. Langsung saja yang pertama, Persib Bandung mempunyai modal yang sangat penting untuk menaikkan rasa percaya diri seluruh pemain teman-teman. Di antaranya laga terakhir di Super League ini Persib Bandung menang menghadapi Persebaya Surabaya, dan juga yang kedua menahan draw untuk finalis ACL 2 atau ya peringkat kedua ACL 2 musim lalu, yaitu Lion City Seller gitu ya. Dan ini dengan penampilan katakanlah menghadapi Lion City Seller itu kan Bojan Hodak mengatakan adalah penampilan Persib terbaik selama 3 musim saya ada di Persib. Nah, jika mempertahankan gaya bermain seperti itu, bukan tidak mungkin Super League ini bisa kita lebih naikkan lagi gitu ya untuk levelnya, sehingga kita bisa berada di atas tim-tim yang lain teman-teman, karena kualitas Super League dan Asia itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau sama gaya bermainnya dengan ACL 2, ya tentu saja menghadapi Arema nanti sore bisa jadi ya kita dapat 3 poin lah, atau insya Allah hasil yang positif saja gitu ya. Karena Bojan Hodak sendiri mengatakan kemarin kita akan hati-hati karena kita tahu Arema FC juga punya beberapa pemain yang berbahaya, terutama ya strikernya sekarang kan sudah jadi salah satu top skor juga di musim ini, katanya di Super League musim ini. Jadi ya sangat berbahaya, namun ya kita menargetkan hasil positif. Ingat ya teman-teman, Bojan Hodak menargetkan hasil positif, tidak mengatakan akan menang, tapi menargetkan hasil positif di Kanjuruhan nanti sore teman-teman. Itu yang pertama. Jadi Persib punya modal bagus menghadapi Arema FC nanti sore. Yang kedua, nah ini menarik juga nih teman-teman, yang mana dalam 5 tahun terakhir Persib Bandung selalu tidak pernah kalah dari Arema FC. Jadi ya selama 5 tahun ini ya lumayan gitu ya, Persib Bandung walaupun bermain tandang ataupun kandang hasilnya positif, minimal draw gitu ya, tidak pernah kalah dari Arema. Jadi draw kalau nggak menang, baik itu di Bandung atau di Malang itu pasti menang teman-teman. Jadi sekarang pun ya kita doakan saja hasil yang positif sesuai dengan yang sudah diutarakan Bojan Hodak gitu ya, akan ya targetnya sih hasil positif gitu, minimal menang atau ya lebih maksimal lagi tidak kalah gitu ya teman-teman. Itu fakta yang kedua, Arema FC tidak pernah menang menghadapi Persib Bandung dalam 5 tahun terakhir. Bahkan kalau di total selama 28 kali pertemuan, 12 kali hasil imbang, 11 kali Persib Bandung menang menghadapi Arema, dan hanya 5 kali saja Arema FC menang menghadapi Persib Bandung. Jadi selisihnya masih terpaut jauh teman-teman gitu ya. Fakta yang ketiga, nah ini lebih menarik lagi, yang mana ada beberapa pemain katakanlah kayak Eliano dan Tom Hai, ini adalah away perdana di Persib Bandung, di Superliga maksud saya, bersama Persib Bandung gitu ya. Jadi walaupun Tom Hai sudah bermain di ACL 2 menghadapi Persebaya segala macam dengan Eli, namun ingat teman-teman, ini adalah laga away perdana untuk mereka. Jadi ya
kemarin juga diajak oleh Bojan Hodak dalam konferensi pers gitu ya, pertama Eliano sebelum laga ini menghadapi Persebaya. Nah sekarang Tom Hai yang diperkenalkan gitu ya, jadi ya memang sedikit banyaknya inilah yang memang ditarik oleh Bojan Hodak biar pemain itu pede gitu ya, biar pemain juga memiliki satu rasa yang memang CT ada gitu ya di Persib dan harus bermain betul-betul untuk Persib Bandung. Nah ini ya kita doakanlah mereka tidak nervous bermain away perdana di Liga Indonesia gitu ya, di Super League untuk pertama kalinya gitu teman-teman. Itu fakta yang ketiga. Nah fakta yang keempat ini juga agak sedikit bikin kita kangen nantinya, karena dipastikan diawali menghadapi Arema ini Persib Bandung sudah tidak akan bermain di GBLA selama 1 bulan teman-teman, kurang lebih 1 bulan gitu ya. Karena apa? Karena ya akan selalu bermain away dan memang ada cuti nantinya gitu ya, cuti pada saat FIFA Matchday antara ya kualifikasi Piala Dunia gitu ya, antara timnas Indonesia menghadapi Arab dan Irak. Nah ini memang selama 1 bulan ini ya bakalan sepi nih GBLA teman-teman, dan kita juga mudah-mudahan ya ditahan dulu saja kangennya ketika nanti perdana lagi kita nonton di GBLA sudah langsung di ACL 2 menghadapi Selangor. Jadi untuk hitungannya kan sekarang menghadapi Arema gitu ya, lalu minggu depan menghadapi Persita away lagi. Nah lalu setelah itu away lagi menghadapi Bangkok United di Thailand. Sebetulnya di pekan ke-8 itu ada laga home di GBLA menghadapi PSM, namun akhirnya kan laga pekan ke-8 seluruh laga itu kan dihentikan katanya untuk memberi kesempatan pemain-pemain lebih konsentrasi untuk timnas gitu ya. Jadi laga pekan 8 diundur sampai akhir Desember. Nah artinya kita tidak akan bermain home, langsung away lagi nanti gitu menghadapi PSBS Biak gitu ya. Setelah itu ya baru ada laga home teman-teman menghadapi Selangor ya di ACL 2 gitu ya. Jadi ya selama sebulan ini kita dukung penuhnya melalui Bon Jovi saja dan doa tentu saja gitu ya. Dan ada ini juga teman-teman, kemarin hal yang menarik dengan ada info dari teman-teman media yang lain bahwa ya kan nanti sore juga sudah banyak katanya ada beberapa puluh atau terkotak-kotak gitu ya, ada beberapa kelompok supporter Persib katanya yang memang sudah berangkat ke sana. Jadi ya katanya sih untuk alasannya ada yang bilang ya tiketnya kalau nonton di Persib gitu ya, kalau nonton di GBLA ribet dan lain sebagainya. Nah ini makanya kalau nonton away itu selain memang diundang katanya itu juga enakan katanya, tiket mah tinggal beli di sini, di situ sudah dapat. Nah ini juga harus kita pertanyakan sebetulnya ketika main di laga kandang itu Bobotoh tuh nonton tidak gitu ya ke GBLA. Kalau nonton ya kan tahu gitu ya proses pembeliannya bagaimana, sama kita juga kan melalui proses itu. Jadi ya jangan terlalu dikasih alasan gitu ya kalau memang proses ribet dan lain sebagainya. Kan kita juga tahu Kang Adi sendiri atau manajemen Persib sendiri maunya mah tidak ada penukaran tiket dan tidak harus muter sana muter sini gitu ya. Nah namun kan ada pihak-pihak lain, diantaranya pihak keamanan yang memang tidak mengizinkan kalau tidak ada penukaran tiket itu tidak boleh. Nah itu dari pihak keamanan, bukan dari manajemen Persib. Jadi jangan dijadikan alasan, karena semua pun kita menukarkan tiket dulu ya teman-teman. Lalu yang kedua, kalau memang yang alasannya kan sekarang tuh pihak dari Aremanianya yang ngundang katanya, karena waktu Piala Presiden kemarin kan supporter Aremania ini disambut baik katanya oleh teman-teman supporter Persib gitu ya di Bandung, yang mana terjalin ya keharmonisasian lah gitu. Nah sekarang mau dibalas dengan kunjungan ke sana disambut baik. Memang tidak ada hal-hal yang bagaimana gitu ya, namun ya tetap kan kalau di Piala Presiden itu belum ada aturan home away-nya kan, hanya
berlaku di Super League. Kalau di Piala Presiden kan tidak ada, jadi ya tidak kena larangan gitu ya, tidak akan kena sanksi dan denda apapun. Nah, berbeda dengan Super League ini. Jadi Super League ini memang ada aturannya sudah berlaku lagi. Jadi ya sekali lagi lah, kalau yang sudah ada terlanjur gitu ya, jadi ya jaga diri saja, jaga nama baik Persib juga. Bagaimana caranya, jangan sampai kena denda lah gitu ya. Nonton di sana sebagai penonton biasa saja gitu ya, jangan menunjukkan diri sebagai bobotoh Persib, karena ya akan kena sanksi kalau begitu ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.